Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Titis Fatarina Mafira, SEMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini kami dari kelompok 2, konsentrasi manajemen sumber daya manusia, akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian kami, yaitu berupa proposal penelitian. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada saya sendiri, yaitu Anissa Rosa Aulia dengan NIM 17056210067. Lalu di sini juga saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Dinda Juwita Febrianti dengan NIM 17056211132. Dan yang terakhir ada rekan saya, Edith Irene Katarina dengan NIM 17056211063. Selanjutnya, pertama kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu dan diawali dengan latar belakang. Selanjutnya, jadi secara singkat, untuk latar belakang penelitian kami ini adalah mengenai seberapa penting kinerja karyawan dalam organisasi. Jadi seperti yang kita tahu, kinerja karyawan itu adalah hal yang sangat penting bagi keberlangsungan organisasi, khususnya dalam rangka mencapai tujuan bersama organisasi tersebut. Nah, untuk memastikan hal tersebut, kinerja karyawan harus dijaga dengan baik dan kalau bisa ditingkatkan. Nah, caranya bagaimana supaya organisasi bisa menjaga dan meningkatkan kinerja karyawannya dengan baik itu pertama-tama tentunya perlu diketahui dulu faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, jadi penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan serta relevansinya di masa kini. Selanjutnya, nah, latar belakang kami itu juga didasari oleh dengan adanya kesenjangan penelitian. Sebetulnya penelitian di bidang MSDM ini sudah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian-penelitian terdahulu menyarankan adanya pengkajian ulang serta eksplorasi variabel dan pengembangan model pada penelitian-penelitian yang akan datang. Nah, hal ini juga dikarenakan oleh keterbatasan penelitian yang terkait masih sedikit jumlahnya, terutama untuk variabel bebas yang diujikan dengan beberapa penelitian. Maka dari itu, untuk penelitian kali ini kami mengembangkan model penelitian yang baru yang belum ada di referensi-referensi yang sudah kami kaji sebelumnya. Nah, hal ini menimbulkan potensi penelitian selanjutnya, yaitu di penelitian kami uh, didasari dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menemukan bahwa ada faktor-faktor yang sudah teruji dan memiliki hubungan signifikan terhadap kinerja pegawai atau uh, employee performance, dan faktor-faktor dari hasil penelitian tersebut dapat digabungkan dan dikembangkan kembali menjadi model penelitian yang baru untuk diuji kembali dan mengetahui sebaik apa model yang baru ini dilihat dari sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan. Dan tentunya penelitian ini juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah berfungsi untuk menguji relevansi teori-teori yang sudah diuji di masa-masa sebelumnya. Boleh di next? Nah, ini ada pembahasan model penelitian yang isinya adalah uh, hasil dari penelitian terdahulu yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Edith. Baik, terima kasih Asa. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah Anissa jelaskan, dari penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan sejumlah faktor dan model penelitian yang memengaruhi employee performance, antara lain leadership, training, job satisfaction, teamwork, work environment, organizational culture, employee involvement, career development, and motivation. Nah, berdasarkan data yang didapat, berikut pengembangan model penelitian yang baru yang dilakukan dalam hal faktor yang mempengaruhi employee performance. Nah, pada penelitian ini, kami berfokus pada faktor-faktor eksternal dari diri karyawan. Itu ada 3. Yang pertama work environment, organizational culture, dan teamwork. Sehingga didapat judul penelitian atau judul proposal kami yaitu pengaruh work environment, organizational culture, dan teamwork terhadap employee performance. Boleh next? Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini dirumuskan dari pokok permasalahan yang hendak diteliti. Yang pertama itu bagaimana pengaruh work environment terhadap employee performance. Yang kedua, bagaimana pengaruh organizational culture terhadap employee performance. Yang ketiga, bagaimana pengaruh teamwork terhadap employee performance. Yang keempat, bagaimana pengaruh work environment, organizational culture, dan teamwork secara bersama-sama terhadap employee performance. Dan yang terakhir, seberapa jauh pengaruh work environment, organizational culture, dan teamwork secara bersama-sama terhadap employee performance. Boleh next? Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan penelitian, kami mendapatkan tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Adinda. Baik, di sini ada tujuan penelitian kami, yaitu yang pertama itu untuk mengetahui work environment terhadap employee performance. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui organizational culture terhadap employee performance. Lalu yang ketiga itu untuk mengetahui teamwork terhadap employee performance. Yang keempat itu untuk mengetahui work environment, organizational culture, dan teamwork secara bersama-sama terhadap employee performance. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui work environment, organizational culture, dan teamwork secara bersama-sama terhadap employee performance. Next.
Nah, di sini ada manfaat dari penelitian. Yang pertama itu ada manfaat bagi peneliti. Sebagai media awal bagi peneliti untuk mengimplementasikan pengetahuan pengetahuan teoritis manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang telah mempelajari utamanya, yang berhubungan dengan objek penelitian penerapannya dalam pekerjaan sehari-hari. Lalu yang kedua itu manfaat bagi objek penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi organisasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja kinerja karyawan sehingga organisasi mempunyai bahan pertimbangan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Dan yang terakhir itu manfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang edukatif serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia. Next. Nah, di sini kita masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Boleh di next. Nah, di sini ada employee performance. Menurut Ross tahun 2009, employee performance atau kinerja karyawan merupakan hasil dari pelaksanaan kerja sesuai dengan peran dan tanggung jawab pekerjaan. Kinerja yang tinggi dapat menjadi keunggulan kompetitif suatu perusahaan karena tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain. Sedangkan menurut Priyansa tahun 2018, employee performance atau kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam mengembangkan tugas dan pekerjaan yang berasal dari organisasi. Employee performance atau kinerja karyawan ini merujuk pada sejauh mana seorang karyawan berhasil mengeksekusi tugas dan tanggung jawabnya dalam lingkungan kerja. Nah, ini tuh mencakup sejauh mana karyawan dapat mencapai tujuan pekerjaan mereka, seberapa baik mereka memenuhi standar kualitas, produktivitas, dan kompetensi yang diharapkan, serta bagaimana mereka berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Nah, ada juga pendapat dari Muheriono tahun 2012 dalam Yualiza Zahra 2023, kinerja karyawan dapat dinilai berdasarkan efektivitas, efisiensi, kualitas, ketepatan waktu, produktivitas, dan keselamatan. Kinerja karyawan adalah faktor penting dalam menilai kontribusi individu terhadap keberhasilan organisasi. Next. Nah, lalu di sini ada work environment atau lingkungan kerja. Nah, work environment ini mengacu pada kondisi fisik, sosial, dan psikologis serta faktor-faktor yang mengelilingi dan mempengaruhi aktivitas kerja seseorang. Ini mencakup segala hal mulai dari tata letak fisik, tempat kerja hingga budaya organisasi dan hubungan antar pribadi di dalamnya. Lingkungan kerja yang kondusif sangat penting untuk kesejahteraan dan produktivitas. Ini mencakup aspek seperti ruangan kerja fisik, keamanan, praktik manajemen, komunikasi, kerjasama tim, dan suasana keseluruhan di dalam organisasi. Menciptakan lingkungan kerja yang positif sering menjadi prioritas bagi pengusaha karena dapat meningkatkan kepuasan, keterlibatan, dan kinerja karyawan. Nah, ada menurut Sudarmayanti tahun 2019. Lingkungan kerja fisik ini melibatkan segala kondisi fisik di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, lingkungan kerja non-fisik mencakup semua situasi yang terkait dengan hubungan kerja, termasuk hubungan dengan atasan, rekan kerja, atau bawahan. Indikator lingkungan kerja fisik dan penelitian ini mengacu kepada penelitian Hafiz et al. Tahun 2019, yaitu kondisi kebersihan, pencahayaan, kebisingan, dan pengaturan ruangan. Di sisi lain, indikator lingkungan kerja non-fisik dan penelitian ini mengacu pada penelitian awal dan akhir tahun 2015, yaitu dukungan dari atasan dan hubungan antar rekan kerja. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita memasuki variabel bebas yang kedua, yaitu organizational culture atau budaya organisasi. Jadi, pengertian organizational culture menurut beberapa ahli itu yang pertama adalah budaya organisasi merujuk pada sebuah sistem terkait makna atau nilai yang dianut bersama-sama oleh anggota dari suatu organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya. Itu adalah pendapat dari Robbins dan Judge tahun 2017. Lalu selanjutnya ada pendapat dari Colquitt dan Wesson tahun 2009 yang mendefinisikan budaya organisasi sebagai pengetahuan sosial bersama yang dibagikan di dalam suatu organisasi terkait dengan peraturan, norma, dan nilai-nilai yang membentuk sikap dan perilaku anggotanya. Nah, jadi berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah suatu norma, nilai, dan peraturan yang dianut oleh suatu organisasi dan membentuk sikap, perilaku, persepsi, dan pemikiran dari anggotanya yang sejalan. Nah, untuk variabel organizational culture ini, menurut Robbins and Judge, terdapat beberapa karakteristik atau indikatornya yang akan dijelaskan 2 slide setelah slide ini. Boleh next. Selanjutnya adalah variabel teamwork yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Edith. Baik, selanjutnya ada variabel teamwork. Teamwork atau kerja tim adalah ketika anggota tim bekerja sama dalam mencapai tujuan utama yang mendorong pemanfaatan keterampilan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Nah, ini pendapat dari Wood et al. Tahun 1998. Sementara itu, Lawasi dan Triatmanto dalam penelitian terbaru di tahun 2017 mendefinisikan kerja tim sebagai cara yang paling efektif untuk menyatukan semua karyawan dalam menjalankan berbagai tugasnya demi mewujudkan tujuan organisasi dengan hasil yang lebih baik. Nah, di tahun 2013, Robbins dan Judge memiliki pendapat bahwa kerja tim adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah kontribusi per individual. Nah, teori ini juga menjadi landasan dalam penelitian ini bahwa kerjasama mampu mengoptimalkan kinerja karyawan. Nah, sejalan dengan hal tersebut, Colpitt juga pernah berpendapat bahwa proses kerja tim mempunyai dampak positif moderat terhadap kinerja tim. Oke, selanjutnya ada indikator variabel. Nah, indikator ini menjadi ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian sesuai dengan apa yang sudah dirancang. Nah, indikator variabel ini berfungsi untuk mengindikasikan tercapainya hal yang diinginkan. Nah, untuk variabel kinerja karyawan atau variabel terikat dalam penelitian ini, didapatkan indikatornya efektivitas, efisiensi, kualitas, ketepatan waktu, produktivitas, dan keselamatan. Untuk variabel X yang pertama di lingkungan kerja, ada komunikasi, hubungan antar personal, suasana secara keseluruhan. Nah, untuk variabel budaya organisasi, terdapat karakteristik inovasi dan keberanian mengambil risiko, memperhatikan detail, berorientasi hasil, berorientasi manusia, keagresifan, dan stabilitas. Yang terakhir, untuk variabel kerja tim, sebenarnya ada 3. Ini mungkin akan untuk boleh next. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengembangan masuk ke kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Boleh next. Jadi ini adalah kerangka teori untuk proposal penelitian kami. Bisa dilihat pada grafiknya. Yang pertama itu adalah susunan variabelnya. Yang variabel bebas di sini adalah work environment atau lingkungan kerja. Lalu variabel bebas keduanya itu adalah organizational culture atau budaya organisasi. Dan variabel bebas yang ketiga adalah teamwork atau kerja tim. Sedangkan variabel terikat yang kami gunakan adalah employee performance atau kinerja karyawan. Jadi pengembangan hipotesis yang kami lakukan di penelitian ini adalah H1-nya untuk menguji apakah work environment berpengaruh signifikan terhadap employee performance. Lalu H2-nya untuk menguji organizational culture atau variabel bebas kedua, apakah dia berpengaruh signifikan terhadap employee performance. Lalu ada H3-nya, yaitu adalah apakah teamwork berpengaruh signifikan terhadap employee performance. Lalu semua ini juga akan nanti diuji selain yang hipotesis parsialnya yang H1 sampai H3, nanti kami akan menguji juga secara simultannya dari ketiga variabel ini serta koefisien determinasinya. Boleh next. Nah, baik, selanjutnya itu masuk ke bab 3, yaitu waktu dan tempat penelitian. Nah, next. Nah, di sini ada waktu penelitian. Nah, penelitian ini akan dilakukan selama 4 bulan terhitung sejak bulan September 2023 hingga Desember 2023. Tahapan dalam penelitian ini meliputi observasi, pengajuan judul, pengumpulan informasi penelitian, penyusunan proposal, pengumpulan data dan penelitian, analisis data, dan penyusunan hasil penelitian. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diambil satu waktu sehingga garis waktu dalam penelitian ini tergolong jenis study one shot atau studi cross-sectional. Lalu ada yang kedua itu ada tempat penelitian. Nah, tempat penelitian ini akan dilaksanakan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang berada di Jalan Rawamangun Muka, Rawamangun, RT 11, RW 14, Rawamangun, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Secara daring melalui kuesioner daring dengan media Google Form dan kuesioner akan disebarkan melalui sarana komunikasi daring seperti WhatsApp. Penelitian ini mempergunakan studi lapangan alami sebagai latar belakang karena penelitian ini berupa studi korelasional yang dilakukan di organisasi-organisasi. Next. Selanjutnya kita akan membahas terkait desain penelitiannya. Boleh next. Nah, jadi untuk penelitian ini, kami menggunakan pendekatan penelitian yang kuantitatif, yaitu adalah jenis penelitian yang berkaitan erat dengan perhitungan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran, hingga presentasi dan hasil penelitiannya. Lalu untuk jenis studinya adalah studi korelasional, yaitu adalah penelitian yang menggambarkan keterkaitan variabel-variabel penting dengan suatu masalah. Karena kita di sini mau menguji hubungan antar variabel, apakah dia punya pengaruh atau tidak, seperti itu. Dan untuk tujuan penelitian kami adalah untuk menguji hipotesis atau hipotesis testing. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menetapkan perbedaan antara kelompok atau independensi
dari dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di bagian kerangka pengembangan hipotesis, di sana kami akan menguji sebanyak 3 sampai 5 hipotesis pada penelitian. Lalu next. Untuk populasi dan sampel akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada subbab untuk populasi dan sampel. Boleh next. Nah, populasi adalah keseluruhan elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Nah, pada prinsipnya populasi itu merupakan semua anggota kelompok yang berada di satu area yang sama dengan terencana dan menjadi sasaran dari kesimpulan suatu penelitian. Nah, ini menurut Amin et al. Tahun 2023. Nah, populasi pada penelitian kali ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan. Nah, kemudian ada unit analisis. Unit analisis adalah tingkat agregasi data yang telah dikumpulkan sepanjang proses analisis data. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu. Artinya, data yang dikumpulkan dari masing-masing responden akan diperlakukan sebagai sumber data individu. Boleh di next. Selanjutnya adalah sampel. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Nah, adapun penarikan sampel dalam penelitian kali ini memakai teknik acak sederhana atau simple random sampling dikarenakan populasi yang bersifat homogen. Simple random sampling merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih sampel secara acak dari suatu populasi, sehingga setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, unit analisisnya itu individual, yaitu anggota organisasi mahasiswa di UNJ. Boleh di next. Nah, jumlah sampel pada penelitian ini diukur dengan menggunakan pendekatan rumus Lemeshow, karena populasi yang dituju belum diketahui jumlah pastinya. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rianto dan Hermawan, perhitungan sampel dengan pendekatan rumus Lemeshow dapat digunakan untuk menghitung jumlah sampel dengan total populasi yang tidak diketahui secara pasti. Rumusnya ada seperti yang pada di layar, yaitu N sama dengan Z kuadrat dikali P dikali 1 min P per D kuadrat, di mana N itu adalah jumlah sampel, Z adalah skor Z pada tingkat kepercayaan. Nah, pada penelitian ini 95% dan di skor baku tabel itu ada 1,96. P-nya itu ada maksimal estimasi, yaitu 50%, yang didesimalkan menjadi 0,5, dan yang terakhir ada D, tingkat kesalahan yang ditoleransi, dan kami mengambil di angka 10% atau 0,1. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini adalah perhitungan pengukuran sampel. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, N sama dengan 1,96 kuadrat dikali 0,5 dikali 1 minus 0,5 per 0,1 kuadrat. Nah, sesuai dengan hasil dari perhitungan itu didapat angka 96,04 dan dibulatkan menjadi 97. Jadi disimpulkan dalam penelitian ini akan menggunakan 97 sampel. Adapun unit analisis yang digunakan adalah individual, yaitu para mahasiswa yang tergabung sebagai anggota di sejumlah organisasi mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Boleh next. Selanjutnya adalah pengembangan instrumen. Boleh next. Oke, instrumen penelitian atau pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mempermudah kegiatan pengumpulan data dan menjadikannya lebih sistematis. Nah, jenis instrumen penelitian yang dilakukan seperti yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, itu berupa kuesioner, yaitu sesuatu instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. Itu menurut Ismail dan Al-Bahri tahun 2019 dengan cara memberi sejumlah pertanyaan tulis dan terstruktur terkait tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti kepada responden yang dituju. Nah, kemudian kuesioner yang akan digunakan adalah kuesioner berbasis web, sehingga survei dilaksanakan secara daring dengan tujuan agar kegiatan pengumpulan data dapat dilaksanakan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Boleh di next. Nah, selanjutnya untuk skala evaluasi yang untuk pengukuran sampel akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, selanjutnya itu ada pengembangan instrumen menggunakan skala pengukuran menggunakan skala Likert dengan jumlah 6 poin atau genap untuk menghindari terjadinya central bias dan bias tendensi. Nah, di sini itu ada angka pada skala 1, kategorinya itu sangat tidak setuju. Lalu ada angka pada skala 2, itu kategorinya tidak setuju. Lalu angka pada skala 3 itu kategorinya kurang setuju. Nah, lalu ada angka pada skala 4, kategorinya cukup setuju. Angka pada skala 5, kategorinya setuju. Dan angka pada skala 6, itu kategorinya sangat setuju. Boleh di next. Nah, di sini ada kisi-kisi instrumen penelitian. Kisi-kisi instrumen penelitian ini dibuat untuk mempermudah penyusunan instrumen penelitian. Nah, di sini yang pertama itu ada work environment atau lingkungan kerja sebagai satu. Nah, di sini indikatornya komunikasi,
Itemnya itu yang pertama itu tingkat komunikasi dalam organisasi, lalu yang kedua itu tingkat pemahaman individu atas hal yang disampaikan rekan kerja, yang ketiga itu tingkat pemahaman individu atas tugas yang didelegasikan. Nomor itemnya itu 1, 2, 3. Nah, di sini indikator yang kedua itu ada hubungan antar personal. Di sini tuh ada tingkat suportivitas antar anggota organisasi, lalu ada tingkat kekeluargaan antar anggota organisasi. Nomor itemnya 4 dan 5. Nah, yang terakhir itu ada suasana, ada indikatornya itu suasana keseluruhan. Nah, itemnya itu ada tingkat pengembangan diri dan yang bisa didapat individu dari organisasi. Lalu yang kedua itu, lalu ada tingkat stres individu terkait beban kerjanya pada organisasi. Nah, nomor itemnya itu 6 dan 7. Bisa di-next. Selanjutnya, lanjutkan website. Baik, selanjutnya adalah kisi-kisi instrumen untuk variabel budaya organisasi. Jadi ini rancangan untuk pertanyaan kuesionernya, lanjutkan yang sebelumnya dibacakan oleh rekan saya. Sekarang untuk masuk ke indikator inovasi dan keberanian dalam mengambil risiko, itu terdiri dari 2 soal. Yang pertama ada kemampuan untuk melakukan inovasi, dan yang keduanya adalah keberanian dalam mengambil risiko. Lalu untuk indikator yang kedua adalah memperhatikan detail, di mana terdapat dari 2 soal juga. Yang pertama adalah tingkat ketelitian dalam bekerja, dan soal yang kedua adalah tingkat kecermatan dalam menyelesaikan masalah. Dan untuk indikator berorientasi pada hasil terdiri dari 1 soal, yaitu tingkat pengoptimalisasian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Lagi next. Ya, selanjutnya masih untuk kisi-kisi instrumen variabel budaya organisasi. Indikator yang selanjutnya itu adalah berorientasi pada manusia, yang terdiri dari 1 soal, yaitu bagaimana tingkat peluang keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan. Lalu indikator selanjutnya adalah keagresifan, terdiri dari 1 soal, yaitu tingkat kecenderungan kompetitif dalam bekerja, dan indikator yang terakhir adalah stabilitas, yang terdiri dari 1 soal, yaitu terkait komitmen individu terhadap pekerjaan. Boleh next. Jadi persilakan kepada Edi. Baik, selanjutnya ada kisi-kisi instrumen untuk variabel kerja tim. Nah, atau teamwork. Di mana yang pertama itu ada kerjasama. Nah, untuk indikator kerjasama ini ada 2 item soal. Yang pertama frekuensi pengelolaan kerja oleh tim dibandingkan individu, dan yang kedua tingkat komunikasi antar anggota tim. Nah, untuk indikator yang kedua ada kepercayaan, yaitu ada 1 item soal, yaitu tingkat kepercayaan antar anggota tim dalam bekerja. Dan yang terakhir ada kekompakan. Ada 2 item soal, yaitu tingkat kekompakan tim dalam bekerja, dan yang kedua ada soal kemampuan anggota tim dalam berkolaborasi. Boleh di next. Selanjutnya adalah pengembangan kisi-kisi untuk instrumen variabel kinerja karyawan, yang mana kinerja karyawan atau employee performance ini merupakan variabel terikat untuk penelitian kami. Yang pertama ada indikator efektivitas. Efektivitas ini dinilai berdasarkan tingkatan seberapa tercapai sasaran suatu pekerjaan yang tercapai. Nah, yang kedua itu ada indikator efisiensi. Soalnya itu kemampuan individu untuk mengoptimalkan sumber daya untuk hasil yang maksimal. Indikator yang ketiga kualitas pekerjaan. Ada 2 soal, yaitu seberapa baik hasil kerja individu, dan yang kedua itu tingkat kesesuaian pekerjaan individu dengan yang diinginkan organisasi. Nah, yang keempat ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu itu dinilai berdasarkan tingkat ketepatan waktu individu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan yang terakhir ada produktivitas. Nah, produktivitas ini dinilai berdasarkan item frekuensi pekerjaan yang dapat dituntaskan oleh individu dalam keadaan yang baik. Boleh next. Nah, selanjutnya ada subbab teknik pengumpulan data yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, yaitu yang sekarang itu ada teknik pengumpulan data. Bisa di-next. Nah, teknik pengumpulan data, di sini tuh metode pengumpulan data dan penelitian ini difokuskan pada data primer yang merujuk kepada data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama seperti individu melalui wawancara atau pengisian kuesioner. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan survei menggunakan kuesioner daring kepada informan, yaitu individu anggota organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Jakarta, untuk mendapatkan data serta dilakukan dengan dokumentasi atau pengambilan gambar atau foto sebagai bukti setelah melakukan penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan merupakan data yang bersumber dari kajian pustaka peneliti terdahulu serta literatur buku-buku ilmu terkait. Bisa di-next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah teknik analisis data. Boleh next. Jadi untuk penelitian ini pertama-tama kami akan menggunakan analisis statistik deskriptif, yang mana analisis statistik deskriptif ini adalah cabang ilmu statistik yang berkaitan dengan metode untuk menghimpun, merapikan, menyajikan, dan menganalisis data penelitian yang memiliki representasi numerik atau angka, sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa secara teratur, ringkas, dan jelas, sehingga dapat diambil pengertian dan maknanya.
Lalu yang kedua adalah kami akan melaksanakan uji asumsi klasik. Tujuannya adalah agar kami dapat memperoleh model regresi yang tidak bias, sehingga hasil uji hipotesisnya nantinya akan menjadi lebih valid. Untuk uji asumsi klasiknya akan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk memeriksa apakah nilai-nilai residual dalam regresi terdistribusi sesuai dengan distribusi normal. Nah, pengujiannya ini kami akan menggunakan metode grafik seperti p-plot, di mana dasar keputusannya akan diambil dari pola sebaran data, ada grafik yang mendekati garis diagonal. Apabila pola sebaran data itu akan mendekati garis diagonal, maka hasilnya akan menunjukkan bahwa data yang kami gunakan berdistribusi dengan normal. Lalu langkah keduanya, kami akan melaksanakan uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam varians antara observasi dalam model regresi. Nah, proses uji heteroskedastisitas ini akan melibatkan analisis scatter plot, di mana keputusan akan diambil berdasarkan pola penyebaran titik-titik data. Nah, kalau di grafiknya titik-titik data menyebar secara acak tanpa membentuk pola yang jelas atau berkumpul di satu tempat, dan penyebarannya merata di sepanjang sumbu X dan Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kasus heteroskedastisitas. Dan yang terakhir untuk uji asumsi klasik adalah tahapan uji multikolinearitas, di mana uji ini akan bertujuan untuk menghasilkan model regresi yang linear. Artinya adalah tidak ada hubungan antara variabel dependen pada model. Tolak ukur dari uji multikolinearitas ini adalah nilai toleransi lebih dari 0,1 atau nilai PIV kurang dari 10. Maka tidak terjadi kasus multikolinearitas. Tentunya semua uji ini akan dilakukan dengan bantuan software SPSS. Nah, kita masuk ke uji intinya, yaitu uji hipotesis. Kami akan menggunakan metode regresi linear berganda, yang mana regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan 2 atau lebih variabel independen, dengan tujuan menentukan apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yang diujikan. Untuk uji regresinya akan terdiri dari uji parsial atau uji T, di mana uji ini akan menguji masing-masing variabel secara terpisah, bagaimana variabel bebas secara terpisah, dan bagaimana hubungannya dengan variabel terikat yang kami pergunakan. Dasar keputusannya ini adalah berdasarkan nilai signifikansi dibandingkan dengan nilai alfa atau taraf nyata. Nah, taraf nyata yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 atau 5%. Jadi apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis diterima. Sedangkan jika sebaliknya yang terjadi yaitu signifikansi lebih dari 0,05, maka hipotesisnya akan ditolak. Lalu kami akan menguji uji F atau uji simultan. Yaitu uji ini adalah jenis uji yang dipergunakan untuk melihat apakah seperti apa hubungan dari seluruh variabel bebas yang digunakan pada model terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Dasar pengambilan keputusannya sama dengan uji parsial, yaitu nilai signifikansi dibandingkan dengan taraf nyata sebesar 0,05. Dan yang terakhir adalah analisis koefisien determinasi. Analisis koefisien determinasi ini digunakan untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh yang bisa dijelaskan melalui model penelitian kami. Jadi, dari model penelitian kami yaitu pengaruh work environment, teamwork, sama organizational culture itu seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel terikat kami yaitu employee performance. Nah, untuk tolak ukur dari analisis koefisien determinasi ini dapat dilihat dari nilai adjusted R-square yang nanti akan tampil pada tabel SPSS-nya. Boleh dilanjut? Oke, sekian presentasi mengenai proposal penelitian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.